Shalom, saudara-saudara sekalian, anggota Jemaat Batakan, bertemu lagi di acara Roti Hidup Immanuel Batakan. Mungkin ini untuk pertama kali melihat saya Pendeta I.Y. Panggalo, sudah emeritus dari Gereja Toraja. Saya sungguh bersyukur bisa menyapa saudara-saudara di Jemaat Immanuel Batakan melalui acara Roti Hidup pada saat ini. Kita akan bersama-sama dalam Roti Hidup ini merenungkan firman Tuhan, tapi kita tahu bahwa hati kita bukan milik kita, kadang-kadang diatur oleh sesuatu yang lain. Maka kita perlu berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, dari surga Kau lihat kami, umat-Mu yang sementara mengikuti roti hidup ini. Kami buka hati pikiran kami kepadamu, dan Engkau akan berbicara kepada kami dari firman-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya memilih bacaan dari Wahyu pasal 3 ayat 20 untuk menjadi roti hidup kita pada saat ini. Wahyu 3 ayat 20 saya bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, berbahagia kita setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya. Saudara ingat beberapa saat sebelum Yesus naik ke surga, kepada para muridnya di Galilea yang dia suruh pergi ke sana untuk menjumpainya, dia berkata, dan itu ditulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi ini. Nah, saudara-saudara, apa arti dari pernyataan Yesus ini? Ini adalah sebuah deklarasi dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Dia setelah melalui seluruh proses penderitaan, kematian dan kebangkitan, Dia dilantik oleh Allah dan diberi kepadanya segala kuasa di surga dan juga di bumi, diberikan kepadanya. Ini apa artinya ini, saudara-saudara, bagi kehidupan para murid? Para murid dengan demikian diberikan sebuah jaminan bahwa Yesus yang selama ini mereka ikuti adalah pemilik kuasa di surga dan juga di dunia. Yesus itu dalam bahasa Latin disebut omnipresence. Jadi dia punya kuasa, segala kuasa, omnipresence. Yesus itu maha kuasa. Nah, maha kuasa itu dalam hal apa? Dalam semua hal. Nah, saya mau menjelaskan kepada saudara pada saat ini dalam renungan kita Roti Hidup, apa arti Yesus maha kuasa? Maha kuasa, omnipresence itu artinya apa? Bagi para murid dan kita sekarang ini, Yesus itu berkuasa dalam segala hal. Dan oleh karena dia berkuasa dalam segala hal, hadir dalam segala hal, hadir di setiap tempat, itu yang artinya omnipresence, dia hadir di segala tempat. Nah, pada saat ini, atau saya sudah membacakan Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Dia suruh kita untuk melihat dia. Dia berdiri di depan pintu, lalu kita bertanya pintu yang mana? Semua pintu. Bisa pintu rumah, bisa pintu usaha, bisa pintu pekerjaan, bisa pintu hati, pintu apa saja. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Dia mengetok
Ini secara serempak dia lakukan. Di setiap rumah kita, di setiap tempat kita, di setiap hati kita. Dia mengetok. Barang siapa mendengar suaraku, mendengar, itu artinya Yesus itu mengetok secara serempak di semua tempat, semua waktu. Nah, tugas kita yang mendengarnya ialah membuka pintu baginya. Pertanyaan yang bisa kita renungkan, apakah setiap kita mendengar Yesus, melihat Yesus dan mendengar Yesus mengetok, kita buka pintu baginya? Ini memang pertanyaan yang perlu direnungkan, karena di banyak waktu Yesus mengetuk saja, tapi tidak ada orang mendengarkannya. Tapi saya berharap saudara yang dengarkan renungan ini tahu benar dan melihat benar Yesus berdiri di depan pintu, mengetuk pintu dan saudara berdiri membukakannya. Itulah reaksi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tahu dia berkuasa, dia mengetuk pintu kita dan kita siap untuk membuka pintu baginya. Oke, kita berdiri membuka pintu baginya. Apa yang terjadi setelah kita membuka pintu baginya? Pintu hati, pintu rumah, pintu keluarga. Apa yang terjadi? Pastilah kata-katanya sendiri, aku akan masuk mendapatkannya. Yesus akan masuk mendapatkan kita, suami, istri, ibu, ayah, dan anak-anak, mendapatkan kita. Mendapatkan kita untuk apa? Untuk memberi makan. Nah, di sini saudara-saudara tidak lazim sebetulnya apa yang Yesus lakukan. Kalau kita terima tamu, kita yang jadi tuan rumah di rumah kita. Kita hidangkan makanan kepada tamu kita. Ini berbeda. Yesus, kita buka pintu baginya, dia masuk. Apa yang dia buat? Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Buka pintu bagi Yesus, Yesus masuk. Yesus jadi tuan rumah, jadi puan rumah, jadi nyonya rumah. Dan dia yang memberi makan kepada kita, makan bersama-sama. Kita yang menerima makanan dari Yesus. Memang saudara-saudara, roti hidup itu hanya datang dari Yesus. Dan pada saat ini saudara sudah buka pintu bagi Yesus dan dia masuk. Dia makan bersama-sama. Dia duduk bersama-sama. Dia tuan dan nyonya rumah kita. Kalau saya tanya, saudara sudah makan dengan Yesus, saudara masih lapar? Saya sangat yakin saudara tidak lapar lagi. Karena istilah roti hidup dari program kita ini adalah sebuah istilah yang mengatakan bahwa dengan menerima Yesus sebagai makanan, sebagai roti hidup, maka kita tidak akan pernah lapar lagi. Jadi kalau Yesus masuk rumah kita, kita terima dia, dia bagi makanan kepada kita, kita ikut makan, kita makan bersama-sama dengan dia dan kita menjadi kenyang. Tidak ada lagi yang kurang. Dan untuk itulah saudara percaya bersungguh-sungguh kepada Yesus. Jangan main-main. Selalu lihat dia kemana dia pergi. Selalu dengar ketukannya. Selalu buka pintu baginya. Dan dia akan masuk. Saudara diberi makanan. Saudara menjadi kenyang. Dan saudara menjadi kuat. Roti hidup hari ini mengajak saudara untuk buka pintu bagi Yesus. Dia masuk. Dia makan. Saudara ikut makan, saudara kenyang. Tidak ada lagi yang kurang. Immanuel. Mari kita berdoa untuk roti hidup pada saat ini. Ya Yesus, Engkau roti hidup, Kau selalu bersedia membagi, Kau ketuk pintu kami. Kami siap membuka rumah kami dan Kau masuk makan bersama dengan kami dan kami bersama dengan Engkau. Kami menjadi kenyang, kami menjadi kuat dan tidak kekurangan apapun. Dan mohon Engkau ya Roh Kudus Allah yang akan membuat kami tidak pernah lengah, selalu membuka pintu bagi Dia, bagi Yesus, sehingga hidup kami sungguh penuh dengan semangat sukacita. Karena Yesus hadir bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, oh, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. selamanya, Selama-lamanya. selamanya. Selamanya.